Teman sekalian, sambil kita kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Sambil benar-benar teman-teman niat banget, semoga bermanfaat atau apa gitu ya. Sambil rasain si energinya teh kayak nyebar sih sebetulnya ya. Kalau kita berdoanya pakai pikiran dengan full, energi lagi padat, kemudian kita lisannya keluarin, itu nanti nyebar si energi doanya. Cobain gitu ya. Sebetulnya saya di grup itu pengennya setiap pagi tuh saya ngechat gitu ya, minimal pagi-pagi jam 5 gitu ngechat doa gitu. Semoga hari ini sehat, diringankan atau apa gitu ya. Harapannya teman-teman begitu baca grup, tenang, fokus, cebar. Cuman nggak sempet aja nih, padahal niatnya tiap hari itu. Ya, fokusin nafas perutnya. Oke, that's it, good. Tegak badannya ya. Kan saya belum tahu nafas perut. Nafas perut simple banget, tarik lewat hidung, kembungin perutnya, terus buang sampai habis, kempesin perutnya. Kok panas. Terus ya. Baru nafas perut aja udah panas begini. Oke, bagus. Kempesin banget sampai habis. Kempesin banget sampai habis. Terus, maksimalkan dulu. Ya, kita mulai rada-rada santai ya. Santai ngayunnya ke atasnya. Nanti soalnya ada berat-beratnya sih ini. Bagus. Tegak punggungnya. Kayaknya beberapa orang masih belum pas tegaknya. Ya, pertahankan ya. Oke, sip. Yuk, bareng-bareng. Sebelum kita mulai, teman-teman niatin dulu satelit-satelit energinya aktif. Cus, gitu ya. Kalau ruangannya di ruangan yang sudah sempat disetting, ruangannya full lebih aktif dari biasanya, cus, gitu ya. Kalau teman-teman ada di rumah yang teman-teman dulu pernah setting, misalkan tahanan ke apa, niatin. Ngefek ke seluruh si instalasi energi kita. Karena hari ini kayaknya energinya bakal gede, kalau kebuang sayang, biarin lebih baik kalau diserapkan ke instalasi ya. Oke, kita mulai dengan standar seperti biasa, 4 nafas perut, 4 nafas dada, gerakannya simpel ya, tarik, tahan, kalau nafas perut berarti tarik, terus buang gitu ya, 4 kali, terus nafas kelima tarik, tahan dulu, baru buang, karena yang kelima nafas dada ya. Mulai pelan-pelan sebaik mungkin ya, kita nggak cepet-cepet, kita mainnya kualitas. Siap, fokus, konsentrasi, mulai masing-masing, gas naik. Aduh, kucing. Ya, fokus, konsentrasi. Set, habis, banget. Tarik pelan-pelan. Kalau bisa setiap narik itu udah kerasa itu. Kalau yang udah biasa latihan pasti jadi langsung berat ya. Nah, gitu. Ya. Kang, apakah saya harus ngerasain berat? Minimal iya berat-beratnya. Ya, kepadatannya. Kang, saya kemarin udah ngerasain ada panas-panas yang titik. Maka teman-teman udah fokusnya di panas. Ya, nggak lagi fokus di berat, tapi sudah di panas. Ya, tiap orang akan beda-beda. Kalau yang baru-baru, rasakan gesekan udara di sela-sela jari aja dulu. Nanti mulai akan ada kepadatan yang terbentuk, gitu ya. 4 kali perut yang terbaik sampai habis. Nafas kelimanya nafas dada. Terus pas nafas dada, pas di sini tahan dulu. Rasain di telapak tangannya. Di bahu, di pundak tuh berat. Karena dia nyerap. Pas buang, dipadetin hasil serapan. Habis banget. Kalau sudah, tangannya buka lagi dulu. Tegakin lagi punggungnya, cek lagi tegak punggungnya. Fokus konsentrasi. Ya. Oke. Telapak tangannya taruh depan, kayak pegang bola. Kita bentuk standar ya, si latihan standar tapi sabari sila. Nanti endingnya baru beda.
Oke. Lihat bolanya, rasain bolanya. Kalau kelihatan, lihat gitu ya. Nafas, masih nafas dada. Rasain dulu kenyal-kenyalnya minimal. Kalau panas, rasain panasnya. Fokus konsentrasi mulai dengan tarik ke bawah, tahan naik ke atas, buang ke depan. Ya, seperti biasa. 3, 2, mulai. Tarik ke bawah, ke depan perut, tahan ke atas. Kalau sudah siap, buang ke depan. Selalu pegang sih bolanya. Selalu pegang bolanya. Ya, sok. Nggak dihitung berapa kali, yang penting ini mah dihitung waktu ya. Nggak dihitung berapa kalinya, jadi maksimalin di setiap nafasnya. Saya cek dulu satu-satu. That's good. Disiplin nafasnya ya, disiplin nafasnya. Bakal berat. Kalau berat berarti benar. Ya, ingat ya. Kalau berat berarti benar nafasnya. Kalau nggak berat, berarti ada yang perlu dicek lagi itu. Terus Bu Nani, terus tes gitu, bagus tah. Bro, terus Kang Reno, terus Kang Dindra, oke, good. Oh, ini udah bagus-bagus ini, baru gini aja udah bagus. Terus Oh boys, terus yes, terus ya. Ya, sangat baik, sangat baik. Pertahankan terus. Udah nafas dada ya. Tarik, tahan, buang, masuk hidung, keluar mulut. Yang kembung dada. Masing-masing pertahankan konsentrasinya terus gitu. Di sini kuncinya adalah pas habis buangkan berat, semua beratnya ambil. Tak gitu. Terus jebret buang. Padetin lagi. Terus selesaikan gerakannya sampai buang di sini, lanjut ke yang muterin di seluruh tubuh. Yang gini, tarik, tahan, aba-aba buang, ke bawah, ke belakang naik ke atas, ke depan. Ya, habis banget, tarik lagi ke sini, nafas dada, tahan dulu, aba-aba buang, dada, perut, punggung belakang, punggung tengah, bahu, lengan, buang telapak. Ya, itu pas buang ya. Pas buang tuh muternya gitu, ke depan. Begitu ke depan, habis, ambil lagi semua padatnya, kumpulin lagi, rasakan pegang bolanya jelas-jelas ada. Kalau panas, berarti teman-teman ngerasain panas gitu ya. Terus, just ya. Karena ini kan kita beragam ya, ada yang latihan udah lama, ada yang baru tengah-tengah gitu ya. Ingat, berlatih sesuai dengan tahapan masing-masing. Kepadatan itu pasti semuanya bisa. Ya. Nanti ada kepadatan, jadi bola jadi muter, terus nanti panas gitu ya. Tahapannya masing-masing lakukan. Dipelanin. Nafasnya disiplin. Ya. Dipelanin. Rasain. Tegakin badannya. Habis banget, baru tarik. Ya. Fungsi gerakan ini adalah membentuk putaran yang di tubuh ya. Kalau tadi yang sebelumnya membentuk putaran di telapak tangan, telapaknya jadi muter, ini setelah muter, puterin di seluruh tubuh. Berat gitu. Ya. Berarti putarannya dia akan kayak roda, kalau kita lepas rodanya maju gitu ya, gelinding gitu ya. Fokus, konsentrasi. Iya, bagus, itu bagus. Ya, sedikit lagi. Ayo, dikit lagi.
Kang Atep bagus, terus Kang Revas, terus. Nice, that's good. Sambil tadi ya, niatkan satelit-satelitnya aktif semua. Kalau ruangan udah disetting lebih aktif lagi, rumah udah disetting lebih aktif lagi. Terus habisin dulu. Selesaikan, tangannya taruh atas paha lagi. Selesaikan, tangannya taruh atas paha lagi. Udah bagus ini. Bagus. Pertahankan ya konsentrasinya. Pertahankan konsentrasinya. Pertahankan konsentrasinya. Masih. Oke. Kita yang pemadatan. Sekarang ya, yang ini ya, yang tarik, tahan, buang ke bawah, tarik ke sini, tahan dulu, buang ke samping, tarik tangan yang ngadep ke atas, tahan, buang gabungin. Ya. Habis dari sini gimana, Kang? Lanjut lagi yang pertama lagi. 1, tarik, tahan, buang ke bawah, tarik, tahan dulu di sini, buang ke samping, tarik, tahan, buang ke bawah. Ya. Punggungnya pastiin tegak. Siap-siap. 3, 2, nafas dada habis, mulai masing-masing. Des, naik. Ini ngumpulin energi, should be harusnya udah kerasa berat banget di sini. Berapapun beratnya, rasain, oh segini. Pas buang ke bawah, ada tolakan dari bawah, kita padetin banget. Nanti ada tolakan tuh. Ada yang ini dikumpulin, dipadetin. Padatnya ini dipadetin lagi pas tarik berikutnya. Des, gitu. Kasih endingnya, kasih jarak sekitar 1 jengkal antara telapak tangan sama dada. Ini ada padat antara dada sama tangan. Pas buang, samping. Biasanya buang memang rada ngeplos seetik. Ya. Cuman pas tarik berikutnya, padat lagi. Tahan dulu. Perjuangan terberat adalah pas buang, ini bakal padat banget. Perjuangan terberatnya adalah semua padat ini naik lagi ke gerakan berikutnya. Atas ya. Itu bakal capek banget. Ya, makanya ini disebutnya bukan disebutnya ya, fungsinya pemadatan. Jadi madetin. Madet serap gitu ya. Ini kalau mau cepet ya, mau cepet energinya padat pakai ini. Terus fokus. Dirasain dulu sampai ternyata latihan gini doang kram gitu. Memang begitu ya. Wajar kalau capek mah, namanya juga latihan. Ingat, saya ingetin lagi, kita berlatih bukan untuk diri sendiri. Kita berlatih mewakili mereka yang sakit, yang nggak bisa latihan, yang nungguin manfaat dari latihan teman-teman. Ya, terus lebih baik edan-edanan pas latihan, nanti ketika dibutuhkan bisa yakin dan pede. Ya, terus yuk paksa dikit. Tegak badannya, tegak. Supaya otomatis nyalur ke punggung. Ya. Padat. Kang Asuh 7. Terus. Ya, yang baru-baru ikuti sebaik mungkin ya. Ada beberapa nama yang saya baru lihat, tapi harusnya bisa diikutin ini. Ya, walaupun nggak pakai nafas yang spesifik ya, tapi teman-teman bisa untuk pakai nafas biasa sebenarnya bisa juga. Asal buang sampai habis. Yuk gedar ya Zimar. Terus, gedar. Paksa. Kang terus. Kang Setia Nugraha terus, Oke, nice. Yes, bagus. Iya, bagus banget. Selesaikan gerakannya, tangan taruh lagi di atas paha.
Selesaikan gerakannya, tangan taruh lagi di atas paha. Oke. Tangan dia taruh atas paha. Ubah nafasnya ke nafas diafragma. Nafas diafragma, tarik, tahan, buang. Masuk hidung, keluar mulut. Pas tarik, kembungkan dada sama perut barengan. Tahan dulu, pas buang kempesin sampai benar-benar habis nafasnya, baru boleh tarik. Biasanya kalau kita rubah dari dada ke diafragma, kita kadang-kadang kok jadi nggak banyak yang ngambilnya. Memang seperti itu. Ya, panjang pendeknya nafas itu prioritas kesekian. Yang pertama mah, satu, fokus. Fokus selalu dijaga, itu yang paling penting. Dalam olah nafas itu bukan nafas yang malah fokusnya yang paling penting. Makanya ganti-ganti gerakan itu hati-hati, karena fokusnya harus tetap dijaga. Yang prioritas kedua adalah buang sampai benar-benar habis. Mau jadi cepat nggak apa-apa, yang penting buang sampai benar-benar habis. Barulah kesana-sananya dipelanin secara bertahap. Habis. Oke. Oke. Ini mungkin latihan kali ini nggak akan sedikit kurang cocok buat yang punya kondisi kesehatan kurang fit ya. Nah, jadi kalau teman-teman, Kang, saya ada masalah di punggung, atau misalkan Kang, saya ada apa gitu ya, maka teman-teman yang perlu dilakukan adalah latihan yang 4 gerakan dasar ya, yang tarik, tapi pakai nafas diafragma. Tahan, buang ke sini, tarik, tahan, buang ke depan, tarik, tahan, buang ke atas, tarik, tahan, buang, satuin gitu ya. Tapi pakai nafas diafragma. Ya, itu kalau teman-teman yang kondisinya kurang fit. Ya, terutama yang ada masalah di punggung ya, kayak Bois, jangan Bois gitu ya. Nah, buat yang fit, lakukan apapun yang prosesnya yang kita mau lakuin ya. Oke. Sekarang kita mulai, teman-teman diafragma dulu yang sebaik-baiknya. Oke. Kakinya lurusin. Lurusin. Kalau di samping ini, lurus gitu ya. Tangannya taruh depan. Atur nafas diafragma, tarik, tahan, dan buang. Rasain dulu di telapak tangan aja. Kita nggak akan pindah-pindahin, rasain di telapak tangan ya. Baik itu kepadatan, atau baik itu apa? Panas ya. Oke. Apapun yang terjadi, paksain ya. Kalau yang fit, paksain. Ya. Kita mulai. Badannya mundurin sedikit. Tek. Tahan di sini posisinya, tarik, tahan, dan buang. Fokusin di telapak tangannya. Terus buang sampai habis. Terus buang sampai habis. Rasakan telapak tangannya, pikiran perasaan fokus. Nafas disiplin, rasain di telapak tangan. Terus. Masih. Konsentrasi terus, buang sampai habis. Buang sampai habis. Terus ya, tangannya sejajar ya. Ini mungkin kalau angle kameranya kayak miring, tapi ini sejajar dengan bahu si ini ya. Sampai kerasa perutnya kayak ya kontraksi perutnya. Kalau perutnya belum kontraksi, belum nahan gitu ya,
Berarti posisinya belum, kurang mundur biasanya. Terus pertahankan. Masih, masih. Terus ya. Hitungan 3, lurus lagi, tangannya tempelin. Plek di sini. 1, 2, ganti, tetap nafas diafragma, tempelin di sini. Ya, di samping badan, kiri kanan. Oke. Ini kameranya rada miring seetik. Ya, oke. So, ya. Fokus konsentrasi, masih nafas diafragma. Kalau teman-teman yang tadi ya kurang fit terus ya, nggak berhenti, malah teman-teman berat juga, sama aja. Nafasnya tetap diafragma sama. Oke. Tangannya mundurin sedikit, pantatnya angkat, lurusin badannya. Set. Patokannya adalah badannya lurus. Pertahankan, atur nafasnya diafragma. Habis, harus habis. Ya, teman-teman yang baru gabung, maaf ya. Ini memang rada-rada berat secara fisik. Tapi bisa, sokder. Pertahankan terus. Lurus, 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 badannya lurus. Kita tahulah mana yang lurus, mana yang enggak. Habis. Turunin. Turunin, pelan-pelan, tetap nafas diafragma. Oke. Masih tangannya di bawah. Masih tangannya di bawah. Konsentrasi ya. Ini ganti-ganti antar gerakannya nih yang harus hati-hati ya. Hati-hati karena biasanya kita jadi konsentrasinya suka buyar-buyar dikit nih di sini. Dijaga banget. Oke. Posisi ambil miring. Kurang jauh. Tangannya ke atas. Set. Ya. Kakinya numpuk tuh. Tangan ke atas. Mau kanan dulu, kiri dulu boleh. Jaga posisi. Nafas diafragma, buang sampai habis. Lurusin si badannya. Ya, susah-susah di awal, tapi nanti dapat koslah. Hawa panas di ulu hati, tangan gampang kerasnya ini. Yuk, yuk, yuk. Switch, ganti. Tangan kanannya, atau gantian tangan kanan, tangan yang di atas ganti. Shoot, naik. Terus, pertahankan diafragma, disiplin di nafasnya. Bisa, bisa, bisa. Berat ya, tapi bisa. Jatuh nggak apa-apa, biasa. Naik lagi. Konsentrasi, jaga nafas, disiplin. Masih. Turunin. Diafragma tetap, sila. Jari-jarinya tempelin. Fokus, konsentrasi langsung. Habis, habis, habis.
Oke. Semuanya bareng-bareng, pemadatan lagi ya. Tarik, tahan, buang ke bawah, tarik, tahan, buang ke samping, tarik, tahan, pressure. Yuk, mulai masing-masing, 3, 2, mulai. Des, naik. Ya, langsung lanjutin masing-masing ya. Nafas yang terbaik, buang sampai habis. Nafas yang terbaik, buang sampai habis. Sip, sok. Saya cek dulu satu-satu. Terus ya. Yuk. Dirasain banget ya. Disiplin di nafas. Kunci semua olah nafas adalah buang sampai habis. Yuk. Bagus. Yuk, bagus. Sip. Ya. Masing-masing 2 kali. 2 kali seri aja. 2 kali seri, terus tangannya di atas, disatuin lagi, taruh di depan. Gitu ya. Masing-masing 2 seri yang terbaik, terus taruh sini lagi. Masing-masing 2 seri lagi, 2 seri, terus tangannya taruh di atas, di depan lagi sini ya. Fokus, konsentrasi, buang sampai habis, disiplin tetap. Rasain dulu semua yang kerasa di badan, pilih yang mau jadi titik fokus. Kan pasti semua kerasa tuh kalau gini ya, capek itu semua kerasa. Cuman pilih yang mau jadi fokus, kepadatankah, hawa panaskah, silahkan sesuai dengan ini masing-masing. Oke, kita mau lagi, tapi bukan yang tadi, ini beda lagi. Ya, tapi mirip-mirip lah ya. Nah, teman-teman yang tadi ya, yang kurang fit atau ada kendala di punggung, lakukan lagi yang 4 gerakan dasar ya, yang tarik, tahan, buang ke sini, buang ke depan, terus ke atas, terus ke sini ya. Pakai nafas diafragma ya. Yang lain fokus dan konsentrasi, disiplin di nafas, ikutin gitu ya. Fokus, konsentrasi. Fokus dulu. Oke. Yang pertama yang gampang dulu, kita mau push up pakai siku. Ini ya, yang sikunya nempel. Ya, tangannya nempel, sikunya nempel. Yuk, ambil posisi. Half diafragma. Langsung tarik, tahan, buang, lurusin. Tek. Ya, dilihat aja sih tangannya. Gitu ya. Semoga kelihatan. Kalau nggak pun pertahankan di sini. Lurusin. Cari yang paling berat ya. Cari yang paling berat. Ya, kita bukan mau di atas sampai akhir. Kita maunya cari yang paling berat, ngetes kita bisa berapa lama sih. Maksimalin. Kalau kita nyari yang berat, cari yang benar, maka kalaupun 2 kali nafas, 3 kali nafas jatuh, it's okay. Tapi kita punya kesempatan buat berkembang. Besok-besok bisa 5 kali nafas. Tapi kalau dari awal posisinya nggak benar, ya kita ya gitu-gitu aja. Cari yang berat, cari yang benar. Terus buang sampai habis. Buang sampai habis. Disiplin nafasnya. Ya, rubah posisi push up, naik. Tok, tok. Cuman biasa. Up doang. Pertahankan. Oh, di samping ya, kelihatan ya. Terus.
Tangan kanan dan tangan kiri majuin jauh ke depan. Hook. Hook. Aduh, buram Terus, pertahankan. Jadi posisi telapaknya di depan. Pertahankan. Fokus, konsentrasi, nafas. Jatuh nggak apa-apa, yang penting naik lagi. Ya, semua orang pasti jatuh. Yang penting naik lagi. Terus, pertahankan, posisi tangan di depan. Terus, buang sampai habis. Masih. Oke, posisi up lagi. Deketin lagi. Sekarang, telapak tangan kanan sama kiri deketin di tengah. Tempelin aja ke bawah, tapi deketin di tengah. Ya. Gini nih, jadi gini nih. Tempel di bawahnya gini nih. Ya. Tep gitu. Telapak sama telapak nempel. Pertahankan. Pertahankan. Masih. Buang sampai habis. Iya, duduk sila. Atur nafas diafragma. Duduk sila, atur nafas diafragma. Fokus konsentrasi, badannya tegak. Teman-teman yang tadi juga gerakan 4 tuh langsung tangannya di samping badan aja, di atas paha aja dulu dibuka. Fokus konsentrasi. Buang sampai habis. Buang sampai habis. Tegakin badannya. Jari-jarinya tempelin. Jari-jarinya tempelin di bawah. Tegakin badannya. Tulang punggungnya kerasa. Kalau tegak pasti tulang punggungnya kerasa kan? Pertahankan posisi itu. Rasain si energinya, padatnya, gerenyam-gerenyamnya atau panasnya ada di tulang punggung. Dari bawah sampai ke leher atas gitu ya. Rasain aja. Masih. Ubah ke nafas dada, tarik tahan buang, masuk hidung keluar mulut, yang kembung dada, pas buang kempes dada. Fokus konsentrasi, dada, dada. Oke, kita penutup latihan ya. Tarik naik ke atas, kasih jarak aja ya. Mau nempel gini juga nggak apa-apa, atau kasih jarak juga nggak apa-apa. Yang penting rasain di tengah-tengahnya. Tarik dada di sini, bareng-bareng deh. Siap-siap, 3, habis dulu, habis dulu, habis dulu. 2, 1, tarik naik ke atas. Dada ya. Tahan yang selama mungkin di atas. Kalau udah siap, buang, buka. Terus nafas dada 3 kali di sini. Silahkan tarik, tahan, buang sampai 3 kali. Yang pelan lebih bagus. Kalau sudah 3 kali, nafas keempat. Naikin lagi, tarik nafas dada. Full di atas, kalau bisa yang lama. Pas buangnya ke bawah. Setelah itu, tangan buka lagi di atas. Ya.
Silakan yang terbaik, ini udah ending, udah terakhir. Yang terbaik cuma 1 kali lagi. Nafas dada dulu, ya. Pas sudah ke bawah, fokusin dulu di nafas dadanya. Ya, barang 3 kali atau 5 kali. Setelah itu baru nafas perut. Setelah itu baru nafas perut. Ya, diniatin dulu, dirasain banget ya. Soalnya teman-teman kerja keras nih ya. Tadi pasti sulit. Ya, sejelek-jeleknya hasil kalau tadi dilakukan sebaik mungkin gitu ya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Ya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Maka semua itu disimpan baik-baik gitu, nafas perutnya tenang, fokus, dirasain dulu. Tegak mulutnya tetap, fresh biasanya, langsung kerasa cenghar gitu, cenghar kanan, ya jadi ringan pasti ya. Oke, sambil saya mulai siapin, berapa orang yang latihan? 47 orang, wis, alhamdulillah. Berkeringat semua pasti. Oke, saya buka dulu ya. Oke, kalau sudah nafas perutnya rada tenang, teman-teman mau nanya atau mau cerita tentang tadi, boleh silahkan. Oke, mangga kalau ada yang mau cerita, tapi sambil nunggu saya yang ngomong dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini berbeda banget dengan hari-hari biasa di Senin ya. Kalau Kamis sudah rada biasa, kita rada-rada berat. Tapi hari ini, karena Senin ini bagian dari 4 kali sesi latihan yang khusus buat nanti ya, latihan keempat kita punya upgrade lah intinya gitu. Maka ini memang Seninnya jadi berat. Yang tadi kita latih adalah gerakan-gerakan statis yang kesulitannya adalah di konsentrasi. Ya, fisik jelas ya, tapi yang sulit banget itu yang saya rasain itu justru jaga si konsentrasinya. Artinya kalau kita berlatih dengan kondisi yang sulit seperti ini, maka kita, apa ya, dengan yang biasa-biasa harusnya udah lebih gampang gitu ya. Yang sulit aja kita bisa lah kira-kira gitu ya. Nah itu kayaknya sepanjang sejarah XHI baru sekarang deh, hari ini yang rangkaian push up dikasihin. Apakah ini udah semua? Belum gitu ya. Nanti ada beberapa push up lagi yang akan kita sampaikan di hari Kamis ya. Tapi harusnya sekarang ke badan udah rada ringan sih. Oke, ada yang mau tanya dulu? Boleh, silahkan tentang latihan kali ini. Jadi latihannya tadi sekitar 35 menit, 40 menit lah. Lumayan itu. Boleh, ada yang mau nanya? Ada yang mau cerita tentang tadi? Bisa penasaran? Belum? Ada yang baru banget, terus masuk-masuk udah sesi siksa? Ada yang baru banget nggak sih? Baru ikutan latihan gitu? Nyalain dulu mic-nya kalau ini. Bisa nggak nyalain mic? Iya, harusnya udah bisa nih. Belum ada? Kang, ini nyawanya masih setengah lagi masih kena grounding, ditelan bumi. Nggak ada? Oh, ya oke deh. Sering nggak ada nih? Nggak. Oh, ya sudah. Oke, kalau belum ada yang mau nanya, ya nanti di grup aja ya. Saya sih berharap teman-teman nggak kaget sih pasti sih ya. Kaget sih pasti. Cuman ya itu, kalau minggu kemarin kan pesannya adalah si push up-nya diseringin gitu ya. Maka harapannya kalau kemarin push up-nya diseringin, yang ini nggak terlalu kaget banget lah gitu ya. Nah, tapi apakah hari ini berat? Pasti berat ya, karena memang didesainnya berat. Kenapa berat seperti ini? Karena kita masuk ke nafas-nafas diafragma. Biasanya gerakan-gerakan yang statis itu nafasnya nafas diafragma. Nah, kenapa nafas diafragma dipakai? Karena dia akan menghasilkan energi yang besar. Nah, saya tips aja terakhir nih, kalau kita ketika kita habis latihan diafragma, maka teman-teman harus hati-hati setelah diafragma jangan langsung nafas perut. Nafas dada dulu sarannya.
supaya yang meledak-ledak itu semua tersalur-salur dulu sampai kerasa dia gerak-geraknya, baru dikeperutin. Jadi ceritanya mah energi yang baru tuh masih liar, dijinakin dulu pakai nafas dada, baru disimpan pakai nafas perut, masukin kandang lah kira-kira gitu. Nah itu tips ya. Jadi kalau teman-teman misalkan Kang, boleh nggak saya latihannya lari, jogging, tapi pakai nafas diafragma? Boleh. Habisnya kan pasti capek banget tuh. Nah jangan langsung biasa, mending pakai nafas dada dulu sebentar, kerasa udah ada gerak-geraknya, itu yang disimpan. Jadi sebetulnya apapun bisa jadi latihan sebetulnya. Ya termasuk lari biasa atau jogging juga termasuk bisa kalau pakai olah nafas. Oke, mungkin itu. Ada yang mau bertanya Kang dulu? Naras, Kang. Oh, boleh, mangga, silahkan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ada efek nggak, Kang, kalau kita latihan TD sendiri gitu ya? Mungkin hanya latihan tarik tahan buang nafas dada. Saya paling kuat, guys, 15-20 menit gitu ya. Tapi udah nyete kadang tubuhnya selain hangat ya, kulit itu kayak yang lesang gitu kan, kayak yang lemes, lembut gitu. Itu efek apa ya, Kang? Lembut? Jadi kayak lembut aja, kayak habis latihan tuh gitu. Oh gitu? Halus, kulitnya kayak halus gitu. Lemes kayak gitu gimana? Wah, itu public skincare bisa. Kalau yang lembut, kalau yang lembut terus terang saya belum pribadi ya, saya pribadi belum ngerasain ya ada yang gitu ya. Tapi kalau bawa habis latihan kayak ada selubung tipis gitu, memang kalau saya kerasa. Tapi kalau sampai lembut gitu saya belum tahu ya. Tapi ya mungkin itu karakteristik energinya Akang seperti itu. Terus satu lagi. Yes, gimana? Tadi waktu push up sama posisi yang agak renggang ya, dari yang agak renggang kemudian ke agak rapat, itu kayaknya ada nafas saya kan bocor ya. Ya. Terus si leher tengkuknya agak tegang tuh. Kayaknya ada masuk kepala kan, set gitu ya, agak panas, set gitu masuk kepala. Emang turun lagi, tapi sepersekian detik kayak ada apa ya, ada vision yang aneh gitu, Kang. Itu kenapa ya? Tapi hanya sepersekian detik sih. Oh ya. Nuhun, Kang. Oke. Jadi teman-teman sekalian, memang tadi kita latihan itu banyak yang akan secara nggak sengaja nyalur ke kepala. Karena posisinya memang mau gimana ya, pasti terpicu. Nah, maka tipsnya adalah kuncinya di fokus. Walaupun dia ke kepala, tetap kita lagi fokusin misalkan ke ulu hati atau ke tangan. Itu satu ngejaganya. Kang, kenapa tiba-tiba muncul seperti, bisa nggak kayak muncul vision dan teman-temannya? Menurut saya sih sangat wajar ya, karena setiap kita berlatih itu kan dari awal ya pasti dapat settingan nih. Settingannya apa? Kalau di XHI, siapapun yang berlatih olah nafas, otomatis pituitarinya bakal kena tembak sebetulnya. Makanya pas lagi push up di bawah kayak gini, liatin aja si telapak tangannya. Kenapa? Energi lagi ngumpul itu tuh nembak terus ke sini. Jadi latihan push up itu fisik iya, nafas iya, pituitari jelas kena jebret ya. Bisa jadi itu yang membuat aktif gitu ya. Istilahnya mah tiba-tiba nyala sendiri. Nah, tinggal berarti positifnya adalah udah mampu sebetulnya, tinggal pengendaliannya kan gitu ya. Tapi biasanya udah bisa. Kalau diniatin bisa. Bisa. Oh ya udah. Berarti itu tiba-tiba mungkin switch-nya kena on gitu. Wajar karena kan energinya blast gede ya. Karena kuncinya di si penglihatan kan di hipotalamus gitu ya. Tadi apalagi kita yang diem gitu ke punggung dulu, berarti emang udah ngebuka jalur ke sana gitu ya. Ya udah oke gitu ya. Toh tadi latihannya juga nggak lama gitu ya. Jadi memang kan dihitung ya supaya saya tahu kita kan beragam ya. Jadi kalau terlalu posisi yang sama lama mungkin nyalurnya jadi kebanyakan, pusing dan teman-temannya, maka tadi juga nggak terlalu lama kita latihan. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum, Kang. Oh boleh, ya, nanya. Boleh. Ini kalau pas latihan tadi ada keluar keringat di telapak tangan sama kaki, tapi nggak lama itu nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Dan yang lain mah keluarnya sebadan-badan atau kan? Nggak mau pada bilang aja itu mah, ada malu. Tapi wajar ya.
semua keringatan wajar, terutama kalau ngatur nafasnya benar. Kalau ngatur nafasnya nggak benar, nggak akan, kalau ngatur nafasnya benar, pasti beda sensasinya, termasuk kalau teman-teman yang baru, pasti ngesang ya, berkeringat itu wajar. Ya, kalau ngatur nafasnya benar. Karena memang begitu. Jadi ini mah setara dengan lari berapa kilo gitu. Kalau ngatur nafasnya benar mah. Jadi wajar. Nanti akan ada masa di mana kok nggak keringatan lagi gitu ya. Nanti ada masa kok jadi keringatan lagi. Emang gitu tuh bolak-balik gitu si fase-fasenya. Gitu, Kang. Ya, makasih Kang. Sama-sama. Oke, masih ada yang mau nanya? Silahkan. Mumpung nih. Kang, nanya boleh? Boleh. Siap. Itu kan tadi kan untuk latihan seperti yang menggunakan nafas diafragma, push up dan yang lainnya. Itu apakah tidak apa-apa, Kang? Sebenarnya yang terjadi itu adalah pada diri saya itu 95% itu fisik. Kalau napasnya itu bisa dibilang hampir tidak bisa gitu. Oh, tidak bisa. Ya, ibaratnya kayak diafragma gitu kan. Terkadang kan kalau kita ya hanya membayangkan saja gitu, ini diafragma, ini seperti itu gitu. Itu gimana, Kang? Apakah itu lebih baik daripada seperti latihan kita yang biasanya gitu? Biasa. Itu sih yang saya tanyakan. Ya, Kang. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Saya pakai ini dulu ya, pakai ini supaya jelas saya ngomongnya, tapi saya nggak bisa gandeng teman-teman. Oke ya. Ini pertanyaan bagus banget, gitu ya. Jadi kenapa? Ya bagus banget lah ini. Pasti semua yang tadi itu kerepotan masalah dua, fisik sama nafas, pasti. Ya, saya udah jamin pasti. Nggak mungkin nggak. Ada yang mungkin cuman acting doang gitu ya, kalau di lapangan biasanya gitu ya. Tapi ini kalau latihannya niatnya serius, ini pasti kerepotan di nafas dan kerepotan di posisi si ototnya. Boro-boro kita mau mikirin kalau panas di mana, wah itu lebih susah lagi. Dua aja ini kita nggak lulus, gitu ya. Kang, gimana dong lebih efektif gimana gitu ya. Selama ini kita berarti kan memang menghilangkan kesulitan gerakan sehingga kita bisa fokus ke energinya. Harapannya selama berlatih ke sini-sini kita udah pengendalian ke energinya udah lebih baik lah gitu ya. Makanya memang hari 4 kali ini akan dicobain fisiknya berat-berat gitu. Ngetes kemarin itu udah kelas 4 SD nih gitu ya, materi kelas 4 udah bisa nih. Coba kita naikin ke 5. Ngajungkel pasti. Ngajungkel tuh apa ya? Wajar kalau pada tepar nggak bisa. Karena ini materi yang tingkat kesulitannya jauh-jauh ya. Karena pengendalian yang kemarin diuji dengan posisi yang super sulit, gimana kan gitu. Apalagi kita tahu, XH ini selama online kan jarang yang namanya push up, segala macam, lari nggak pernah kan gitu ya. Nah ini pasti kan gitu ya. Nah, jadi saya mau ngajak teman-teman selama 4 kali ini masuk ke pengenalan bahwa ini loh kalau kita mau lebih dahsyat lagi ya latihannya perlu dilatih yang seperti ini. Ngejungkel nggak apa-apa, yang penting kita tahu. Dan nanti sedikit-sedikit kita latih dulu juga yang namanya ngatur nafas, tarik tahan buang aja, kita susah payah. Kan gitu ya? Kan pasti teman-teman pernah tuh ngalamin, nah hanya 20 kali nafas teh sampai keringatan cuma nafas doang gitu. Nah kita sudah lewat yang itu, sekarang kita masih yang baru. Apakah tadi latihannya efektif? Secara energi mungkin gede terproduksi, tapi kayaknya yang benar-benar bisa dikendalin kayaknya banyak yang kebuang. Makanya tadi diserapnya sama satelit, diserapnya sama si yang udah disetting itu. Jadi kan tadi ya di awal saya bilang, kan sayang nih energi gede gitu ya. Makanya otomatis kalau kebuang dia nyerap tuh nguatin semuanya gitu. Jadi nggak sia-sia lah gitu ya. Tapi ke badan sendiri lebih ke latihan fokus, latihan ototnya jelas gitu ya. Dan tadi kalau tadi teman-teman udah bisa ngerasain padat-padatnya pada posisi-posisi yang sulit atau minimal gitu ya. Oke deh, posisinya push up tapi saya bisa fokus ngerasain hanya yang di diafragma aja. Nah, itu udah latihan yang bagus dan memang harus kita kenalkan gitu ya. Karena mungkin nanti ke depannya ada yang kayak gitu ya. Kan kita nggak akan kelas 4 selamanya. Kombinasi duanya lah gitu ya. Toh suatu saat kita perlu juga kenalan sama latihan-latihan yang ada pendekar sedikit lah ya. Kan kemarin-kemarin kan kita lemah lembut. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini pertanyaan bagus tadi ya. Thank you tuh sudah ditanya. Satu orang lagi kalau mau nanya? Belum?
Oke, yaudah kalau belum ada yang mau nanya, saya tunggu kita diskusinya kalau ada yang mau tanya nanti bisa di grup. Saya apresiasi banget hari ini dan udah hampir sebulan lebih ini teman-teman sering banget ngasih kesempatan teman-temannya untuk bantu via terapi jarak jauh. Itu penting ya, saya ulangi ya, penting. Karena terapi itu melatih niat juga gitu ya. Jadi setiap kita mau terapi itu pasti kita berlatih niat segala macam gitu ya. Nah, harapannya nanti kan pada ending dari 4 kali latihan ini kita juga punya teknik terapi yang bisa lebih dahsyat lagi ngirimin energinya gitu ya. Semoga nanti kita lebih efektif lagi si terapi jarak jauhnya gitu ya. Jangan lupa teman-teman kalau ada yang ngirim pasien gitu ya minta bantuan dan teman-temannya kasih update juga ke kita gitu ya. Kang, ini sakit giginya ternyata alhamdulillah gini, Kang masih belum atau apa gitu ya. Supaya kita juga ada feedback. Ya, berhasil atau nggak berhasil mah bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita melakukan yang terbaik. Nah, kita nggak tahu ini udah oke atau belum kalau nggak ada feedbacknya. Jangan lupa dipantau kalau punya pasien gitu ya. Atau misalkan ini jadwal terapinya minggu depan. Kasih tahu nanti minggu depan diupdate gitu ya. Udah sampai mana gitu ya. Nah, itu yang juga penting ya. Supaya kita semua bisa belajar nggak cuman istilah gini, kita bisa tahu kita udah si terapi kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi feedback itu penting gitu ya. Mungkin itu teman-teman buat latihan kali ini. Terima kasih banget sudah berlatih 47 orang. Kita akhiri latihan ini dengan sama-sama istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf pasti saya ada yang salah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nuhun, terima kasih. Jangan lupa minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang As. Sama-sama Bu.